Hai all, balik lagi sama aku Ami Wibowo, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Di video kali ini aku mau cash stuffing for the week, tepatnya minggu ketiga di bulan Agustus. Dan ini aku punya anggaran 1.125.000 yang aku di video sebelumnya udah sempat allocate atau alokasiin berapa kebutuhan aku untuk minggu ini. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, aku selalu kosongin dulu dompet aku. Sebelumnya ini di dalam tempat koin ada banyak koinnya, karena aku mau coba untuk pakai seperti yang aku sempat bilang. Jadi aku mau coba untuk belanjain. Kemudian ini groceries masih ada sisa 22.000. Ini mau aku taruh dulu di samping, karena nanti mungkin mau aku pakai untuk nambahin sinking funds atau untuk savings. Eating out, ini ada resip yang aku butuhin untuk keperluan kantor, nanti untuk di reimburse. Begitu juga dengan transportasi. Oh ya, sebelumnya ini aku pindahin, tadinya dia adanya di short term binder aku, tapi sekarang dia udah aku pindahin balik ke sini karena sekarang aku akan selalu bawa kendaraan ke kantor. Jadi aku butuh slot atau envelope untuk transportasi aku yang bakal aku reimburse ke kantor. Ini kids kosong, BBM atau petrol juga kosong, kindness kosong, miscellaneous masih ada sisa 6.000, dan ini nanti mau aku masukin untuk nambahin savings challenge. Dan ini receipt dari belanjaan aku minggu kemarin yang mau aku log, jadi aku take out aja dari dompet aku. Oke. Berikutnya kita langsung masuk aja ke kebutuhan aku untuk minggu ini. Sebelumnya gimana teman-teman weekendnya? Semoga kalian menikmati weekend kalian dan juga dengan hari kerja kalian, karena aku sendiri sebetulnya di minggu ini kerjaannya lagi banyak banget. Jadi kalau aku kedengeran kayak agak capek atau agak kurang konsen, mohon dimaklumi karena ya aku lagi ngurus ada 2 event besar yang mau aku urusin, dan itu lumayan menyita waktu aku selama seminggu ini. Oke, ini yang pertama untuk amplop belanja mingguan, ini aku isi 150.000. Kemudian coffee dan eating out aku skip. Transportasi ini aku anggarin di 125.000. 24, 6, 8, 10, 100.000 dan 5, 10, 15, 20, 25.000. 125.000 untuk bayar transportasi aku. Jadi karena aku bayar parkir harian, biasanya setiap harinya aku bayar 25.000. Dan nanti ini akan aku reimburse sih sebetulnya ke kantor. Cuman kan aku harus punya anggarannya dulu. Jadi ini aku udah masukin untuk seminggu di 125.000. Weekend ini teman-teman pada mau kemana? Atau ada mungkin yang udah jalan-jalan? Kalau kami kemarin sempat pergi minggu lalu, kami sempat pergi ke Taman Safari karena ada acara kantor dan lumayan bisa healing sedikit. Ini untuk kids 75.000. Jadi karena kita belum sempat lagi ngelakuin liburan keluarga yang bener-bener dedicated untuk liburan. Jadi kemarin waktu pergi ke Taman Safari itu lumayan healing, terutama buat aku sih. Karena aku paling suka kalau pergi liburan itu lihat yang hijau-hijau. Jadi karena banyak tanaman yang bisa dilihat, jadi kemarin pergi ke Taman Safari itu lumayan healing. Ini untuk amplop petrol atau bensin aku isi di 300.000. Next untuk kindness atau sosial, ini aku cuma anggarin di 20.000 aja, karena biasanya ini ntar aku kasih buat anak-anak di hari Jumat. Kalau nggak kepake, biasanya aku pakai untuk nambahin savings lagi, atau aku pakai untuk kasih tips atau ya bayar parkir. Intinya sih untuk dikasih ke orang. Lalu miscellaneous ini untuk nambah-nambah ketika aku lagi belanja mingguan, 2, 4, 6, 8, 10. Aku cuma tambahin 10.000 aja. Ini dia lebih ke untuk uang jaga-jaga, dan kalau nggak dipakai biasanya aku pakai untuk nambahin savings challenge aku. Oke, dompet udah fully funded, jadi udah siap untuk digunakan di minggu berikutnya. Next, seperti biasa aku selalu mulai dari binder warna hitam karena ini untuk high priority savings aku. Dan yang pertama-tama ini untuk bills, dia aku anggarin 100.000. Biasanya aku bayarin di minggu pertama dan minggu kedua bulan berikutnya. Jadi ini akan aku save up sampai dengan bulan depan. Waktunya aku untuk bayar anggaran keamanan maupun untuk ART.
Ini aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang untuk car maintenance atau perawatan kendaraan kekumpul 100, 150, 200, 220, 240.000. Ini biasanya, atau lebih tepatnya ini lagi aku mau kumpulin karena kita mau beli ban baru untuk salah satu roda kendaraan kita. Lalu untuk pajak kendaraan ini aku juga anggarin di 50.000. Ini aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang, wait, aku pakai yang bagusan. Jadi sekarang untuk pajak kendaraan udah kekumpul 100, 200, 300, 400, 550, 620, 640.000. 640.000 sampai dengan hari ini. Dan sebetulnya ini masih jauh banget dari target aku. Oke, let's see. 640 dibagi 140. Oke, aku bisa warnain satu kendaraan ini. Dan ya seperti tadi aku bilang, actually ini masih jauh dari target aku. Tapi nggak apa-apa, nanti biasanya di awal tahun depan akan ada uang cuti tahunan. Dan biasanya sebagian besar dari uang cuti tahunan itu aku alokasiin untuk bayar pajak kendaraan. Kemudian untuk rainy days atau emergency fund, ini aku alokasiin di 50.000. Jadi sekarang ada 55.000. Ini mau aku warnain dengan warna ungu aja, karena per payungnya ini aku tandain 50.000. Kalau ada yang tanya apa sih ini bedanya emergency fund yang ini dengan emergency fund yang 6x12, 6x12 pengeluaran bulanan ya. Jadi kalau emergency fund yang ini aku pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang short term dan nggak ada alokasinya. Jadi bisa aja misalnya untuk nambahin kebutuhan sekolah, tugas prakarya yang aku sebetulnya udah punya alokasinya school stuff, tapi misalnya kurang, aku bisa ambil dari emergency fund. Atau kemarin ini aku ambil 20.000 karena aku belum punya alokasinya untuk parkir harian aku, jadi aku ambil dari emergency fund untuk nambahin alokasi transportasinya. So ya, jadi itu aku pakai untuk kayak gitu. Atau misalnya karena ini rainy day, jadi misalnya aku lagi nggak masuk kerja atau anakku lagi nggak sekolah dan dia pengen makan sesuatu dan ada alokasinya, aku bisa ambil dari sini. So ya, itu fungsi dari amplop rainy day. Extra the payment ini aku skip, home maintenance juga aku skip, tapi pajak rumah atau house tax ini aku tambahin di 50.000. Oke, jadi sekarang udah ada 2 juta di bank. Dan secara tunai ada 50, 100, 150, 170, 180.000. Jadi 2.180.000 di pajak tahunan untuk rumah. Sorry, 21 80 dibagi 92 23. Oke, aku agak bingung. Mungkin aku mau kasih nomor dulu sebentar and I'll be back with you. Oke, jadi ini udah aku kasih nomor untuk memudahkan aku. Dan saat ini harusnya aku udah punya 23 rumah. Jadi ini mau aku warnain satu icon lagi. Oke, jadi 23 rumah udah aku warnain. Udah hampir separuh dari goal aku untuk pajak tahunan rumah. Next, kids activity atau robotik. Ini aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang dia udah kekumpul 150.000. Sementara untuk lebaran di minggu ini aku skip. Dan THR ini aku anggarin di 20.000. Sebetulnya aku anggarin pakai 20.000 satu lembar, tapi karena nggak ada jadi aku pakai 5.000-an. Jadi sekarang untuk anggaran THR ART udah kekumpul 100, 150, 170, 85, 190, 195, 200.000 rupiah. Ini lumayan banget ngelakuin hal kayak gini, ngebantu aku karena dulu banget sebelum aku ngelakuin cash envelope system ini, biasanya aku pakai alokasi THR yang aku peroleh dari kantor. Dan jadinya setiap kali itu kejadian atau duitnya udah kekumpul,
duitnya itu langsung kealokasiin ke banyak tempat, jadi kayak aku nggak ngerasa dapetin uang THR-nya. Dan sekarang sejak aku pakai cash on flip system ini, beberapa biaya-biaya atau kebutuhan aku bisa langsung dialokasiin tiap bulannya. Jadi lumayan ngebantu banget. Dan nanti ketika aku terima lump sum dari kantor, uangnya nggak langsung habis karena dia udah punya alokasinya masing-masing, jadi bisa aku pakai untuk kebutuhan yang lainnya. Oke, next untuk Happy Friday ini kalau nggak salah kemarin aku anggarin di 16.000 harusnya. Oke, aku harusnya pakai 2.000-an tapi aku nggak punya 2.000-annya, jadi kayaknya ini aku bisa kasih kembali sih. Oke, kan harusnya 16.000 ya, 5, 10, 15 ini aku kasih 20.000 tapi aku bisa kasih kembali 4.000. Jadi sekarang di sini kekumpul 10, 15, 20, 25, 30, 32, 34.000 untuk Happy Friday. Dan ini bisa aku warnain si 16.000 nya. Nanti Happy Friday ini di akhir bulan bakal aku unstuff dan aku reallocate karena aku mau tambah-tambahin untuk sinking fund aku yang lain. Oke, berikutnya aku anggarin untuk laptop. Ini juga udah hampir fully funded. Kayaknya aku bisa selesai mungkin di akhir tahun untuk kembaliin uangnya. Aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang di bank udah ada 5, 8, 9, 10 juta di bank. Dan secara tunai 50, 100, 150, 200, 250, 270, 80, 85, 289.000 secara tunai. Dan rencananya atau hopefully ini bulan Desember udah bisa selesai. Oke, berikutnya untuk challenge 2000 ini kemarin aku anggarin dari sisanya which is 4.000. Tapi karena aku masih punya sisa dari uang mingguan, masih ada 10, 20, 22, 24, 26, 28.000. Sepertinya ini bisa aku tambahin ke challenge 2000 ini. Jadi untuk 2000 challenge atau challenge 2000 rupiah total ada di 2, 4, 6, 8, 10, 12.000. Jadi ini bisa aku warnain satu baris 2, 4, 6, 8, 10, 12. So in total now we have 50, 60, 70, 80, 82, 46. Let me count. 50, 60, 70, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96.000 untuk challenge 2000. Ini lumayan banget sih. Dari 2000 kekumpul sedikit demi sedikit dan sekarang udah 92.000. Next challenge Agustus ini aku anggarin di 10.000. Maksud aku di 5.000. Jadi aku bisa warnain satu kembang apinya. Dan sekarang harusnya udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus ada 30.000. Oke, 10, 20, 25, 30.000 untuk challenge Agustus. Yep. Oke, aku masih punya sisa 20.000. Sepertinya ini bakal aku pakai untuk nambahin short term binders. Oke, let's see. Beauty ini aku mau beli skincare. Jadi kayaknya ini mau aku tambahin di sini kali ya. Let's see. Gadget haircuts, health planner. Oke, jadi aku mau tambahin di beauty aja dulu deh. Karena beauty ini udah ada 100.000, ini aku tambah 20.000 lagi. Jadi dia 120.000. Ini udah separuh dari goal aku untuk bulan ini. Okay, let's see. Ini aku update dulu, tadi aku tambah 20. Jadi sekarang di amplop beauty aku sudah punya 120.000.
Oke, berarti semuanya udah berhasil aku alokasiin. Seperti biasa, aku ngucapin terima kasih ke teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian terinspirasi atau termotivasi dan menghibur. Dan ya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen. Tulis budgeting di komen kalian kalau kalian nonton sampai akhir. Have a nice weekend and I'll see you in my next video. Bye!